Hal yang paling mengerikan adalah apa yang dilakukan Hindun binti Utbah setelah perang Uhud terjadi. Ia mendatangi mayat-mayat kaum muslimin yang terbunuh di medan perang. Lalu ia membuka perut mayat itu dengan pisau, mengeluarkan jantungnya, dan ia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan menceritakan kisah seorang perempuan kejam yang sangat membenci Rasulullah dan keluarganya. Tapi pada akhirnya wanita ini mendapat hidayah yang menjadi wanita beriman. Dan bagaimanakah kisah Hindun binti Utbah ini yang akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk Islam? Berikut kisahnya. Sahabat muslim, Hindun binti Utbah adalah putri dari Utbah bin Rabi'ah. Beliau adalah salah satu pemuka suku Quraisy yang tersohor di negerinya. Hindun binti Utbah menikah dengan Abu Sufyan binti Harb, seorang pedagang kaya dan berpengaruh di tanah Makkah. Keduanya hidup dalam kemewahan dan kehormatan di Makkah. Mereka memiliki 4 orang anak, yaitu Muawiyah, Yazid, Habibah, dan Ramlah. Hindun sangat mencintai suami dan anak-anaknya. Ia juga sangat setia kepada suku Quraisy dan taat kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa risalah Islam, Hindun menjadi salah satu orang yang paling menentangnya. Ia menganggap Nabi Muhammad sebagai pengacau dan pemecah belah masyarakat. Berbagai macam cara dilakukannya untuk menentang Nabi Muhammad. Hindun tidak hanya menentang Nabi Muhammad secara verbal, tapi juga secara fisik. Hindun binti Utbah ikut serta dalam beberapa peperangan melawan kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah SAW. Walaupun ia perempuan, tapi ia berani untuk perang dengan cara-cara buruk yang mampu ia lakukan. Hal ini bermula dalam perang Badar. Ia menghasut suaminya untuk berperang dengan membawa kalung-kalung perhiasan sebagai imbalan bagi para prajurit. Ia tak segan-segan menghambur-hamburkan hartanya demi perang melawan kaum muslimin yang ia benci. Tidak hanya itu, dalam peperangan selanjutnya, yaitu perang Uhud, ia langsung memimpin sekelompok perempuan untuk menyemangati para prajurit Quraisy yang sedang berperang dengan nyanyian-nyanyian dan menyuarakan imbalan-imbalan pada setiap prajurit yang berhasil membunuh kaum muslimin sampai akhir perang. Dan disinilah hal mengerikan yang dilakukan Hindun binti Utbah, sahabat muslimin. Pada awalnya, sebelum perang terjadi, ia telah berencana sangat matang dan membangun strategi perang yang jahat. Ia menyewa seorang budak bernama Wasi bin Harb untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Saat perang Uhud itu terjadi, Wasi bin Harb mengintai Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika berada dalam posisi yang tepat dan Hamzah berada dalam jarak yang sangat dekat dengannya, Wasi siap mengambil ancang-ancang. Setelah merasa yakin, Wasi langsung melemparkan tombak ke arah Hamzah, dan tombak itu pun berhasil mengenai perut Hamzah di bagian bawah. Wasi bin Harb pun melaksanakan tugas dari majikannya tersebut dengan baik. Hamzah bin Abdul Muthalib akhirnya gugur di medan perang. Ketika Hindun bin Utbah mengetahui kalau Hamzah telah mati di ujung tombak Wasi, ia kegirangan dan lari mendekati mayat Sayyidina Hamzah. Lalu ia melakukan tindakan di luar naluri manusia normal. Hindun binti Utbah membuka perut Sayyidina Hamzah dengan pisau. Kemudian ia dengan kejam merobek dada Sayyidina Hamzah hingga keluar jantungnya. Dengan kegilaannya, kemudian ia mengunyah jantung Sayyidina Hamzah dan meludahkannya. Ia ungkapkan semua dendam dengan aksinya tersebut. Kejadian inilah yang membuat Hindun binti Utbah mendapat julukan sebagai perempuan pemakan jantung. Hal ini terjadi karena Hindun binti Utbah
memang sudah lama menendang dendam kepada Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Hal ini disebabkan lantaran Sayyidina Hamzah lah yang telah membunuh ayah dan saudara Hindun saat perang Badar sebelumnya. Dan dalam perang Uhud, inilah puncak dari kekejaman dan kegilaan Hindun dikisahkan. Setelah itu, ia tidak lagi terlibat dalam peperangan melawan kaum muslimin. Ia mulai merasakan ketakutan dan kegelisahan atas apa yang telah dilakukannya. Ia juga menyadari bahwa kekuatan suku Quraisy semakin melemah seiring dengan bertambahnya jumlah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah, Hindun bersembunyi di rumahnya. Ia takut akan balas dendam dari kaum muslimin, terutama dari Rasulullah sendiri. Namun, ternyata Rasulullah tidak berniat untuk membalas dendam. Ia malah memberikan pengampunan kepada semua orang yang bersedia masuk Islam, termasuk Hindun. Dan singkat cerita, Hindun akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Ia keluar dari rumahnya dan mendatangi Rasulullah di Masjidil Haram. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah dan meminta maaf atas segala kesalahannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima permintaan maaf Hindun binti Utbah dan memaafkannya dengan lapang dada. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Dulu tidak ada penghuni rumah yang lebih aku ingin hinakan selain penghuni rumahmu. Sekarang tidak ada penghuni rumah yang lebih dimuliakan daripada penghuni rumahmu." Sahabat muslimin, akhirnya Hindun merasa lega dan bahagia setelah masuk Islam. Ia merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hatinya. Ia juga merasakan kasih sayang dan kebaikan dari Rasulullah dan kaum muslimin. Ia berusaha untuk menghapus dosa-dosanya dengan beribadah dan bersedekah. Ia juga berperan aktif dalam menyebarkan Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah kisah singkat Hindun binti Utbah, si perempuan pemakan jantung. Hindun meninggal dunia pada tahun 14 Hijriah, 6 tahun setelah masuk Islam. Ia dimakamkan di Madinah dekat dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sahabat muslim, kisah Hindun ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kebesaran Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah, asalkan kita mau bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Dan sungguh, hidayah adalah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Hidayah bukan wewenang manusia, melainkan hak prerogatif Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Sadaqallahu azim. Sahabat muslim, itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Jika sahabat muslim merasa video ini bermanfaat, dukung kami dengan pencet tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.